Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat, persisnya di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, sudah seminggu lebih berlalu. Namun masyarakat terutama di media sosial masih membicarakan tentang musibah yang menimbulkan korban 23 orang meninggal dunia ini. Banyak hal yang dibicarakan, banyak hal yang didiskusikan oleh masyarakat. Di antaranya adalah apa yang menyebabkan erupsi Gunung Merapi tersebut. Dari tinjauan agama, ini bukan persoalan ilmiahnya ya, dari tinjauan agama, musibah itu terjadi pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu bisa menjadi ujian bagi seseorang, yaitu orang-orang yang beriman, yang taat menjalankan perintah Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Datang musibah, ini adalah ujian bagi mereka. Musibah itu bisa menjadi peringatan, bisa menjadi teguran. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman tetapi dia sudah mulai lalai menjalankan perintah Allah. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Allah turunkan musibah dengan harapan mudah-mudahan mereka kembali ke jalannya. Namun yang paling kita takutkan adalah yang ketiga, musibah itu sebagai azab, sebagai hukuman. Bagi siapa? Bagi mereka yang betul-betul sudah larut dalam perbuatan dosa. Bahkan mungkin pada waktu-waktu sebelumnya sudah ada musibah yang menimpanya. Tetapi dia tidak juga sadar, dia tidak juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada posisi mana para korban terkait musibah ini? Tentu hanya Allah dan merekalah yang mengetahuinya. Kita tidak berhak untuk memvonisnya, memastikannya apa sesungguhnya yang terjadi. Sahabat sekalian, mendaki gunung tidaklah ada larangan. Bahkan kalau kita mendaki gunung akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan tauhid kita, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, tentu adalah baik. Tapi sebaliknya, apabila kita hanya untuk hura-hura belaka, apalagi kalau kemudian dicampurkan dengan perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, misalnya bercampur antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim, nah ini tentu sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi ada teman-teman yang tanya, bagaimana kalau mendaki gunung? Silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi niatnya apa? Lalu selama proses pendakian apa yang dilakukan? Apakah terjauh dari perbuatan dosa? Apakah selama mendaki tidak meninggalkan perintah Allah? Salat selalu dikerjakan. Kalau demikian, baik. Sampai di puncak misalnya sahabat sekalian, melihat ke bawah lalu ucapkan, Masya Allah, sungguh maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah. Kalau itu yang keluar dari lisan kita, subhanallah, tentu adalah baik. Tapi kalau kemudian seperti yang kami katakan tadi, mendaki gunung sampai di puncak, lalu bergembira, senang rasanya, lalu ada dalam hati kita yang memang betul-betul hebat, mampu menaklukkan gunung yang sangat tinggi itu,
lalu berfoto-foto, bergembira-gembira, bersorak-sorak, lupa sholat, ya, lalu seperti tadi bercampur laki-laki dan perempuan, apalagi sampai berbuat maksiat, ini tentu akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya mendaki gunung, kemana saja, ke pinggir laut, ke danau, atau berwisata kemana saja. Kalau niatnya baik, niatnya karena Allah, mensyukuri nikmat Allah, membesarkan asma Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ya tidak ada larangan baik. Tapi kalau kemudian niatnya tidak baik, bercampur dengan perbuatan dosa, nah ini tentu tidak. Ada orang yang katanya, kami niat kami baik kok. Tapi kadang-kadang yang menjadi keheranan kita apa? Mendaki gunung yang tingginya luar biasa itu mampu, berjalan kaki berkilo-kilo mampu, tetapi melangkahkan kakinya ke masjid yang jaraknya hanya ratusan, bahkan mungkin puluhan meter, tidak sampai-sampai. Ini tentu juga dipertanyakan. Benarkah Anda mendaki gunung, ya, menelusuri alam, ini betul-betul karena mendekatkan diri pada Allah? Kalau memang benar, lalu kenapa ke masjid yang hanya puluhan meter, bahkan mungkin paling jauh hanya ratusan meter, kamu tidak sampai? Nah, karena itu, silahkan mendaki gunung, silahkan ke lautan, ke danau, kemana saja. Tapi masjid, jangan pernah engkau tak sampai ke sana. Sambil berseloroh, saya sering katakan kepada teman-teman, biarlah sandalmu hilang di masjid, daripada sandalmu tak pernah sampai ke masjid. Karena itu, ke masjidlah sampai mati. Jangan sudah mati baru ke masjid. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.